Keluarga bukan sekadar kata, tapi sebuah warisan yang turun-temurun dari leluhur kami di Wonogiri. Keluarga besar ini adalah cermin perjuangan dan keberhasilan, tempat di mana akar sejarah dan harapan masa depan bertemu. Ini namanya IPM Sop Iga ini. Ini Mbak Heni namanya ya. Arisan menjadi ritual sakral bagi kami. Bukan hanya soal uang yang berputar, tapi tentang menjaga tali silaturahmi agar tetap kuat. Prediksi 1-0 menang Indonesia. Wah, keliru nih. Kok keliru? Karena pemain Indonesia kan nggak lengkap besok. Berapa? Kalau lengkap ada yang pulang kampung. Berarti kalau nggak lengkap berarti 10 dong mainnya. Hah? 10 berarti main. Nah, iya. Nggak lengkap kan? Bukan, 10 berarti pemain. Pemain tetap 11. Oh, berarti lengkap. Tapi yang jagoannya. Berarti nama salah satu nama nggak masalah. Maksudnya Indonesia. Maksudnya tandang tanding gitu. Tanding tandang. Tandang tanding. Enggak maksudnya itu Arab Saudi. Tandang. Kalau Arab Saudi kan tandang. Iya. Dari arisan itulah cerita-cerita lama tentang leluhur kami terulang kembali. Kisah mereka membangun kehidupan dari nol dengan kerja keras dan ketulusan hati. Namun, mengatur pertemuan keluarga besar ini bukan perkara mudah. Desember mau kemana? Mas Ejak mau nginep di mana? Kalau tahu kita Desember nginep kan nggak usah kesini ya Mbak ya. Nah, itu ngomongnya kok lagi. Nah, itu waktu itu pas ketemu yang terakhir kan di sini nih, di luar sih lagi ada acara Rudi. Dia ngomong gini, nanti arisan terakhir nggak usah pergi jalan-jalan karena Mbak Rini kan lagi nggak enak badan, lagi sakit kan kondisinya, kalau pergi jauh mau naik bis segala macam takut capek, makanya dia putusin makan di sini pakai uang kas. Nah, kalau pakai jalan-jalan kan berarti sertifikatnya berkurang nanti, nggak banyak ya Mbak ya. Jadwal yang padat, jarak antar kota bahkan pulau seringkali menjadi penghalang. Ada saja alasan untuk menunda atau batal hadir, pekerjaan menumpuk, urusan mendadak, atau sekadar rasa lelah setelah hari-hari panjang. Konflik kecil pun tak terhindarkan. Mobil ya mungkin ya Mbak ya, kalau kita naik bis. Mau kemana? Masing-masing. Enggak, kalau mau naik bis. Kalau naik bis Mbak, Nyewa. bis. Kalau masing-masing kita mobilnya kurang nggak seru. Nggak seru ya. Ya kalau mobil masing-masing. Nah, maunya kemana gitu loh. Tentang siapa yang harus memimpin acara berikutnya, atau kemana kita akan jalan-jalan bersama tahun ini. Kirain mau camping pinggir. Boleh juga, boleh juga, yuk. Air panas. Glamping Pinggir air panas. yang pinggir air panas itu di Lembang. Oh, di Sariater tuh Oke punya referensi tuh. Udah berarti Desember kita kasih Oke untuk yang ngurus. Waduh. Tapi justru dari konflik itu saya belajar arti kesabaran dan kompromi dalam keluarga besar kami. Sungainya air panas. Sungainya air panas tuh. Tunggu. Gawat nih. Ini masalah di sungai. Nggak jadi gue nggak ikut. Kita dengan body model begitu. Kita kan body aduhan. Aku aja kemarin di Garut aja pedek begitu. Malu ah. Makanya nggak mau. Bener ya. Berkumpul dalam suasana yang tak ternilai harganya, berbagi tawa dan cerita. Jalan-jalan bersama menjadi momen berharga untuk melepas penat sekaligus mempererat ikatan antar generasi, mengatur perjalanan keluarga besar. Itu seperti merangkai mimpi di tengah badai. Dari awal saja sudah penuh drama. Punya destinasi gak? Iya. Penginapan makan bayar sendiri. Ya nanti dihitung penginapan makan. Yang jelas mau ke Menong. Ada yang ingin ke pantai, ada yang ingin ke pegunungan. Lembang aja udah jauh-jauh. Oh iya Lembang, setuju. Bikin polling aja di grup. Cari dulu referensi. Ote lo punya referensi gak? Wah, referensiku nggak cocok buat orang tua ya. Ya ampun, siapa yang mau? Tolong dibilang yang udah tua tuh siapa? Kita semua punya cerita tersimpan untuk kita kenal.
Jadwal kerja dan sekolah masing-masing bertabrakan. Kapan kita berangkat? Siapa bawa mobil? Anak-anak siapa yang ikut? Semua pertanyaan itu membuat kepala pusing 7 keliling. Ada juga suara-suara kecil protes. Aku nggak bisa tanggal segitu. Atau, kalau terlalu pagi aku capek. Konflik kecil muncul dari hal-hal sepele. Kan harga apa mahal Mbak Desember itu. Karena kalau yang murah kita cari bispomat yang ada tulisan hankam. Namun, di balik semua keruwetan itu, ada satu hal yang selalu menyatukan kami. Rasa rindu untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama. Bilang sama istrinya, bilang Istri sini lo istri. Ayah, ini nenek titip duit tadi, titip tas karena tadi ada duitnya kata nenek. Nenek lo nggak percaya sama gue, Nek? Enggak, titipnya sama anaknya. Lo nggak percaya sama gue, Nek? Enggak, dia titip sama anaknya. Betapa rumitnya proses mengatur semuanya sebanding dengan kebahagiaan sederhana saat kita bisa duduk bersama menikmati momen-momen indah sebagai satu keluarga besar. Di keluarga kami, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Ketika salah satu dari kami jatuh atau menghadapi masalah, yang lain hadir bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelindung dan penguat. Jadi dan juga kedepannya ada wacana untuk makan makmur, ya itu nanti dari teman-teman atau dari saudara kalian, tolong di arrange saja waktunya kapan, mau di mana, di Sentul atau di Jakarta silakan. Nah itu nanti mudah-mudahan bisa saya tanggung semua, ya. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada suasana dan tempat yang lebih bagus lagi. Saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah ada ruang untuk rasa minder di sini. Siapapun boleh merasa belum sukses secara materi atau jabatan. Itu bukan ukuran harga diri kita dalam keluarga ini. Karena di sini kita semua sama. Tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan yang sederhana, antara yang berjabatan tinggi dan mereka yang bekerja biasa-biasa saja, bahkan antara generasi tua dan muda. Kami berdiri bersama equal as one, setara sebagai satu keluarga besar dengan ikatan darah sekaligus hati. Ketika seseorang merasa lemah, kami menjadi kekuatan baginya. Ketika seseorang meragukan dirinya sendiri karena tekanan dunia luar, kami ingatkan bahwa nilai sejati terletak pada cinta dan dukungan tanpa syarat dari orang-orang terdekat. Keluarga ini adalah rumah di mana setiap suara didengar, setiap luka disembuhkan bersama, setiap keberhasilan dirayakan tanpa iri hati. Kami bukan sekadar pewaris, kami adalah keluarga perintis. Para orang tua kami selalu mengingatkan hal itu dengan suara tegas dan penuh semangat. Mereka bukan hanya mewariskan harta atau nama besar, melainkan jiwa perjuangan, kerja keras tanpa kenal lelah, dan keberanian untuk memulai dari nol. Nilai itu yang mereka tanamkan sejak kecil kepada kami semua, bahwa kesuksesan sejati datang dari usaha bersama, dari kegigihan menghadapi tantangan tanpa menyerah. Kami bangga menjadi perintis, karena artinya kami punya tanggung jawab untuk menciptakan jalan baru bagi generasi berikutnya. Bukan sekadar menikmati hasil kerja leluhur, tapi melanjutkan perjuangan mereka dengan semangat baru. Dan suara para orang tua itu akan terus bergema dalam setiap pertemuan keluarga, dalam setiap arisan, dalam setiap perjalanan bersama, mengingatkan bahwa nilai-nilai ini adalah pondasi kuat yang menyatukan kami sebagai satu keluarga besar Wonogiri sukses. Karena pada akhirnya, kami bukan pewaris pasif, tapi pelaku aktif perubahan, dan itulah warisan terbesar dari leluhur kita. Semangat perintis yang tak pernah padam. Arti sebuah keluarga bukan hanya seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling memahami, dan seberapa kuat kita menjaga warisan itu agar terus hidup. Itulah harta terbesar dari leluhur kami di Wonogiri, sebuah warisan bernama keluarga. Berkumpul dalam suasana yang tak ternilai
keluarganya berbagi tawa dan cerita. Dibesarkan dalam suka duka, bersama kita lewati cerita ini akan teruji. Setiap asa ini dan semua memori kan menuai makna di masa nanti.